Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya meskipun belajar di rumah aja. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas penyerbukan ganda pada bunga. Nah, teman-teman, ternyata tidak semua tumbuhan mengalami penyerbukan ganda loh. Tumbuhan yang mengalami penyerbukan ganda hanyalah tumbuhan angiosperme. Ayo, masih ingatkah apa angiosperme itu? Angiosperme adalah tumbuhan berbiji tertutup. Maksudnya, biji tanaman angiosperme dilapisi oleh daging buah. Contoh mudahnya ada pada tanaman mangga atau buah pohon mangga ya. Lantas, bagaimana ya dengan tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme? Tumbuhan berbiji terbuka misalnya melinjo, pinus, dan pakis haji mempunyai organ reproduksi yang berbeda dari tumbuhan angiosperme. Tumbuhan gimnosperme memiliki organ reproduksi berupa strobilus atau bahasa Indonesianya runjung. Nah, strobilus ini juga ada yang jantan dan betina loh. Ada yang dalam satu pohon punya strobilus jantan dan betina, seperti pada pohon melinjo. Ada juga pohon yang strobilus jantan dan betinanya terpisah, seperti pada pohon pakis haji. Selain angiosperme dan gimnosperme, masih ada tumbuhan lain yang harus kita pelajari loh, yaitu paku dan lumut. Paku dan lumut berkembang biak dengan spora. Kita bahas dari paku dulu ya. Tumbuhan paku dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Selama hidupnya, tumbuhan paku mengalami pergiliran atau pergantian keturunan yang biasa disebut metagenesis. Ini adalah contoh tanaman paku. Pada bagian belakang daun tanaman paku, kita dapat menemukan kotak spora yang umumnya berwarna kuning. Saat kotak spora pecah, spora akan menyebar terbawa angin. Saat spora jatuh di tempat yang cocok, maka spora akan tumbuh menjadi protalium. Nah, dalam protalium ada kelamin jantan dan betinanya. Yang jantan disebut anteredium, yang betina disebut archegonium. Saat spermatozoid dari anteredium membuahi sel telur yang ada di archegonium, maka akan terbentuk zigot. Zigot akan tumbuh menjadi tanaman paku yang baru dan memiliki kotak spora. Maka setelah itu siklus hidupnya akan berputar kembali. Ini adalah skema yang memudahkan kalian untuk memahaminya. Pada tumbuhan paku, fase sporofit atau fase saat tumbuhan tersebut memiliki spora adalah fase yang dominan. Maksud dominan adalah sering kita temui ya. Sekarang kita belajar metagenesis lumut. Pada lumut, fase yang dominan adalah fase gametofit atau fase di mana tumbuhan lumut menghasilkan gamet, yaitu sel telur dan sperma. Kotak spora pada tanaman lumut akan pecah dan mengeluarkan spora. Saat spora jatuh di tempat yang sesuai, maka spora akan tumbuh menjadi protonema. Nah, protonema ini ada dua macam, ada yang jantan disebut anteredium dan yang betina disebut archegonium. Sama ya, seperti paku, saat spermatozoid membuahi sel telur, maka akan terbentuk zigot. Zigot akan membelah membentuk spora, maka siklus hidup lumut akan berputar kembali. Ini adalah skema yang memudahkan kalian untuk memahaminya.